selamat pagi bagi kita semua. Selamat datang, selamat beribadah, memuji, mempermuliakan nama Tuhan dalam ibadah raya pada pagi hari ini. Terima kasih untuk juga selamat datang kehadiran Bapak Edi, calon kepala desa. Beliau beberapa waktu yang lalu sudah minta izin untuk murni datang ikut beribadah. Tidak ada pidato, tidak ada kata sambutan, tidak ada kampanye. Beliau minta izin murni beribadah dan meminta dukungan doa. Bukan hanya Bapak Edi saja yang sudah datang. Calon-calon yang lain, baik Bapak Purnomo ya, maupun Ibu Yunipa sudah datang ke pastori dan sudah didoakan oleh Bapak Gembala. Mereka minta izin juga kalau ada waktu juga mau sama-sama beribadah. Namun yang minta izin dan ada waktu untuk datang beribadah pada pagi hari ini adalah Bapak Edi, ya, supaya jemaat mengetahui akan hal ini dan tidak ada pemikiran-pemikiran yang salah, sehingga kita murni beribadah kepada Tuhan, meninggikan dan mengagungkan nama Tuhan. Nanti kalau pemilihan kepala desa, kami serahkan kepada hati nurani Bapak Ibu Saudara sekalian. Mau pilih nomor 1, 2, 3, 4, pilih nomor 5, saya pun juga enggak apa-apa. Puji Tuhan, Tuhan memberkati. Kita mau bersuka cita di hadapan Tuhan. Mari kita berdiri sama-sama, kita mulaikan ibadah kita pada pagi hari ini. Kita mau sembah Dia, kita mau agungkan Dia, sebab Dia yang terindah di dalam setiap kehidupan kita.
disembah. Haleluya, 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 haleluya. Bapa kami di sorga, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami datang di tempat ini hanya dengan satu tujuan, untuk memuji meninggikan nama Engkau serta mendengarkan suara-Mu. Maka dari itu kami mohon Tuhan memimpin, memberkati ibadah kami dari awal, pertengahan, hingga pada akhirnya nanti. Roh Allah yang menguasai setiap kami, Roh Allah yang mengurapi setiap kami, Roh Allah yang menyucikan, menguduskan setiap kami, sehingga kami bebas, kami leluasa meninggikan dan mempermuliakan nama Engkau. Engkau hadir dan bertahta dalam puji-pujian yang akan kami naikkan. Sebab ada kuasa dalam pujian. Saat kami memuji meninggikan nama Yesus, ada mujizat, ada kesembuhan, ada pemulihan, ada berkat-berkat yang Tuhan curahkan bagi kami. Kami yakin Engkau memberkati ibadah kami pagi hari ini. Kami siap meninggikan nama-Mu di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, dipersilakan duduk kembali. Haleluya. Ku selalu memandang Tuhan. Kiri kananku ada Tuhan, sekelilingku ada Tuhan, dalam hidupku ada Tuhan. Yesus selalu bersama. Sekali lagi, kiri kanan, kiri kananku ada Tuhan. Bertepuk tangan, haleluya. Oh haleluya, ku selalu memandang Tuhan, ku selalu memuji Dia, ku berserah kepada Tuhan, ku percaya kepada-Nya. Siang malam ku ingat Tuhan, karena Tuhan pelindungku. Dengan Dia ku takkan gentar menghadapi semua musuh. Haleluya. Kiri kananku ada Tuhan, sekelilingku ada Tuhan, dalam hidupku ada Tuhan. Yesus selalu bersamaku, selalu memandang Tuhan, ku selalu memuji. Apapun yang terjadi, terus pandang Dia, berserah dan percaya kepada-Nya. Haleluya. Oh siang malam ku ingat Tuhan, karena Tuhan pelindungku. Dengan Dia ku takkan gentar menghadapi semua musuh. Kiri kananku ada Tuhan, sekelilingku ada Tuhan. Amin. Dalam hidupku ada Tuhan.
mau nyatakan bahwa dia hidup, dia bangkit, dia naik ke surga. Haleluya. Kuasa maut telah dikalahkan oleh darah dan rumah Allah. Musuh telah ditaklukkan oleh kebangkitan Tuhan kita. Yesus hidup, Yesus hidup, Dia bangkit, Dia naik ke surga, siapkan tempat bagiku. Yesus hidup, Dia bangkit, mata dikalahkan, kita jadi lebih dari pemenang. Amin. Haleluya. Kuasa maut telah dikalahkan. Haleluya. Kuasa maut telah dikalahkan oleh darah dan rumah Allah. Semua musuh telah ditaklukkan oleh kebangkitan Tuhan kita. Dia hidup, Yesus hidup, Dia bangkit, Dia naik ke surga, siapkan tempat bagiku. Yesus hidup, Dia bangkit, mata dikalahkan, kita jadi lebih dari pemenang. Haleluya. Kuasa maut telah dikalahkan. Nyanyi dengan penuh iman. Oleh darah dan rumah Allah, musuh telah ditaklukkan oleh kebangkitan Tuhan kita. Yesus hidup, Dia bangkit, Dia naik ke surga, siapkan tempat bagiku. Yesus hidup, Dia hidup, Dia bangkit, mata dipatahkan, kita lebih dari pemenang. Amin. Yesus hidup, Dia bangkit, Dia naik ke surga, siapkan tempat. Amin. Haleluya. Yesus hidup, Dia bangkit, mata dipatahkan, kita jadi lebih dari pemenang. Sama-sama. Yesus hidup, Dia bangkit, Dia naik ke surga, siapkan tempat bagiku. Yesus hidup, Dia bangkit, mata dikalahkan, kita jadi lebih dari pemenang. Kita jadi lebih dari pemenang. Haleluya. Oh haleluya. Sorak-sorai bagi Dia. Haleluya. Dipersilakan duduk kembali. Dipersilakan penampilan anak-anak sekolah minggu.
Puji Tuhan, ada persembahan pujian dari anak-anak sekolah minggu. Lagu yang pertama Sebab Dia Hidup, dan lagu yang kedua nanti Bila Ku Ingat Cinta Tuhanku. Puji Tuhan, dipersilahkan.
Puji Tuhan, kita terus dukung anak-anak sekolah minggu kita sebagai generasi penerus tempat ini untuk memuji mempermuliakan nama Tuhan dengan talenta yang Tuhan anugerahkan dalam setiap hidup mereka. Tuhan memberkati. Kita akan berikan persembahan yang pertama. Kita angkat satu pujian, jangan kau takut, Tuhan serta. Janji Tuhan adalah janji yang murni, janji yang selalu ditepati, dan janjinya seperti fajar pagi hari yang tiada pernah terlambat bersinar. Mari kita berdiri bersama-sama. Haleluya. Oh, puji Tuhan, puji Tuhan. Ketika
kepada Tuhan. Jalan mana yang harus kupilih? Haleluya. Ku tahu Ku tak sanggup, hanya Tuhan jadikan dia tempat jawaban kita. Haleluya. Aku pun tahu ku tak pernah sendiri. ada Allah yang beserta dengan kita. Ada Allah yang selalu menopang menggendong kehidupan kita. Tanganmu membawaku, cintamu memuasai. Awasan aku tetap pada tinggi. Hatimu seperti fajar pagi hari, Yang tiada pernah terlambat bersinar. Cintamu seperti sungai yang mengalir. Haleluya. Dan ku tahu pada kasih-Mu. janjimu seperti fajar pagi hari, yang tiada pernah terlambat bersinar. cintamu seperti sungai yang mengalir. Dan ku tahu pada kasih-Mu. Dan ku tahu pada kasih-Mu. Haleluya. Oh haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Puji Tuhan, haleluya. Kita akan masuk doa untuk firman Tuhan. Ibu Iis Kristiasi berdoa untuk firman, saya serahkan kepada hamba Tuhan yang melayani. Allah Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga, Tuhan kami Yesus Kristus, kami mengucap syukur ya Bapa atas kasih karunia yang telah limpahkan kepada kami, sehingga kami boleh ada di tempat ini sebagaimana kami ada saat ini, semua karena kemurahan dan kasih-Mu ya Bapa. Tuhan kami amenkan ya Tuhan pujian ini, penyembahan ini ya Tuhan, biarlah ya Tuhan kami boleh menanti janji-janji Engkau ya Bapa, yang tetap seperti fajar ya Tuhan, yang menerangi kami ya Bapa. Tuhan terima kasih Yesus, kami telah menaikkan pujian, biarlah pujian yang telah kami naikkan ini boleh berbau dupa harum dan menyenangkan hati Engkau ya Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Sebentar lagi kami akan mendengarkan firman-Mu. Engkau sucikan ruangan ini, Engkau sucikan ruangan hati kami masing-masing ya Bapa. Biarlah firman-Mu boleh termeterai dalam hati kami ya Bapa. Kami juga berdoa buat hamba-Mu yang membentangkan firman-Mu ya Bapa. Kau urapi dan kuasa Roh Kudus-Mu, biar Engkau saja yang berfirman lewat lidah bibir hamba-Mu ya Bapa. Sembunyikan hamba-Mu di belakang salib-Mu Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami siap Haleluya. mendengarkan firman-Mu. Haleluya, terima kasih. Amin. Puji Tuhan, dipersilakan duduk. Kita sudah memuji memuliakan nama Tuhan. Kita percaya semua berkenan di hadapan Tuhan. Amin. Sebelum saya menyampaikan kebenaran firman Tuhan, saya akan menyampaikan beberapa pengumuman. Yang pertama, ibadah wanita Malang Raya Rayon 1 akan diadakan ibadah wanita Malang Raya Rayon 1 hari Senin tanggal 1 Mei jam 9 pagi bertempat di GPDI Immanuel Senggreng. Jadi hari Senin tanggal 1 Mei ada ibadah wanita Rayon 1 jam 9 di GPDI Immanuel Senggreng. Selesai acara ibadah akan diadakan acara lomba menghias nasi tumpeng. Biaya pendaftaran 150.000, diwakili 5 orang yang menghias. Bagi kaum wanita yang rindu mengikuti acara tersebut bisa mendaftar
kepada saya ya saudara. Dan kita bisa menggunakan mobil gereja atau kalau enggak cukup kita bisa sewa mobil, bisa juga membawa kendaraan pribadi. Yang kedua ada ibadah Paskah BKSG hari Minggu tanggal 30 April jam 4 sore, tempat Gedung Cindewilis Pakis Aji. Saudara yang mau mengikuti bisa mendaftar lewat grup gereja. Kalau kamu wanita tadi bisa mendaftar melalui saya. Kalau ibadah Paskah BKSG saudara bisa mendaftar di grup gereja. Kenapa saya bagi seperti itu? Supaya tidak numpuk. Bisa jelas. Dan yang ketiga, bulan ini ibadah komunitas sudah digabung bersama-sama ibadah pada tanggal 3 kemarin ya saudara. Dan diadakan persembahan yang terkumpul menjadi kas wanita BKSG. Jadi untuk bulan ini kas wanita di tempat ini kosong. Demikian pengumuman dari saya. Tuhan Yesus memberkati. Sama-sama kita buka Alkitab kita dalam kitab Ulangan. Pasalnya yang ke-30. Ulangan pasalnya yang ke-30. Ayat 15 sampai ayatnya yang ke-16, saya baca ayat 15. Bapak Ibu Saudara baca ayat yang ke-16. Sekali lagi kitab Ulangan pasalnya yang ke-30 ayat 15 sampai 16 saya baca ayat ganjil, Bapak Ibu Saudara baca ayat genap. Ingatlah, aku menghadapkan kepadamu pada hari ini kehidupan dan keberuntungan, kematian dan kecelakaan. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati. Tema khotbah pada pagi hari ini tentang pilihan. Pilihan. Kitab Ulangan adalah kitab terakhir yang ditulis oleh Musa, di mana Musa menekankan agar umat Israel atau umat Tuhan tetap berada dalam jalurnya Tuhan. Saudara, dalam ayat-ayat yang sudah kita baca tadi, sebagai seorang pemimpin, Musa memberikan pesan firman Allah kepada bangsa Israel. Pesan yang dia sampaikan bukan berdasarkan keinginan hatinya sendiri, bukan untuk kepentingannya sendiri atau mencari keuntungan. Tidak, saudara. Tetapi yang disampaikan oleh Musa kepada bangsa Israel adalah firman Allah, supaya kehidupan mereka diberkati oleh Tuhan. Jadi menjadi seorang pemimpin tugasnya berat, saudara. Pemimpin yang benar-benar mengabdikan diri menjadi seorang pemimpin tidak mementingkan kepentingannya sendiri, tetapi lebih mementingkan orang yang sedang dipimpin, yang sedang dituntun. Ini beban yang dimiliki oleh Musa. Musa harus menyampaikan pesan firman Allah sekalipun hal itu bersifat keras. Pesan firman Allah apa yang disampaikan oleh Musa? Tadi kita sudah baca bersama-sama ayat yang ke-15 dikatakan, aku menghadapkan kepadamu pada hari ini kehidupan dan keberuntungan, kematian dan kecelakaan. Jadi ada pilihan.
yang diberikan kepada bangsa Israel ada dua saja, saudara. Kehidupan dan kematian. Kalau kita yang ada pada pagi hari ini berada di posisi seperti bangsa Israel, harus memilih. Kita mau pilih yang mana, saudara? Kehidupan atau kematian? Kehidupan. Kalau kita disuruh memilih, pastinya kita akan memilih yang nomor satu. Kehidupan dan keberuntungan. Kenapa? Karena itu adalah yang terbaik. Berbicara tentang pilihan, saudara, kita sadar atau tidak sadar, hidup ini tak akan pernah lepas dari apa yang namanya pilihan, benar? Selama kita masih hidup di dunia ini, tidak akan pernah lepas dari kata pilihan. Dan itu berlaku setiap waktu, setiap saat. Bapak Ibu Saudara ketika bangun pagi langsung diberikan sebuah pilihan. Apakah harus langsung bangun beraktivitas atau melanjutkan tidur kembali? Atau langsung berdoa bersaat teduh bersama dengan Tuhan? Atau langsung mencari HP, langsung mencari jadwal yang sudah tersusun? Atau mencari hal-hal yang harus kita kerjakan terlebih dahulu? Ada pilihan yang sudah harus kita tentukan. Masih pagi, saudara. Dan itu akan terus terjadi sepanjang hari, sepanjang waktu selama kita masih hidup di dalam dunia ini. Maka dari itu hati-hati dalam kita menentukan sebuah pilihan, amin. Jangan asal-asalan. Yang harus kita lakukan, bertanyalah sama Tuhan. Sekecil apapun keputusan yang akan kita ambil, tanya sama Tuhan. Kita kembali ayat yang ke-15 tadi dan ayat yang ke-16. Ketika Musa mengatakan, pada hari ini kuhadapkan kepadamu kehidupan dan keberuntungan. Yang pertama, ketika bangsa Israel harus memilih kehidupan dan keberuntungan, itu artinya bangsa Israel harus mengasihi Tuhan, harus taat, harus berpegang pada perintahnya. Mari kita lihat ayat yang ke-16. Karena pada hari ini aku memerintahkan kepadamu untuk mengasihi Tuhan Allahmu dengan hidup menurut jalan yang ditunjukkannya dan berpegang pada perintah, ketetapan dan peraturannya supaya engkau hidup dan bertambah banyak dan diberkati oleh Tuhan Allahmu di negeri kemana engkau masuk untuk mendudukinya. Jadi kalau memilih yang pertama, itu artinya harus mengasihi Tuhan Allahmu. Hidup menurut jalan yang ditunjukkan, berpegang pada perintah, ketetapan dan peraturannya. Supaya apa, saudara? Supaya beroleh kehidupan, supaya diberkati oleh Tuhan, supaya kemanapun engkau pergi, ke negeri kemana engkau masuk untuk mendudukinya, engkau diberkati. Ini yang pertama yang Musa berikan, yang Musa sampaikan kepada bangsa Israel. Ini juga yang mau Tuhan sampaikan dalam kehidupan saya dan saudara sebagai anak-anak Tuhan, sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Pagi hari ini, pada hari ini, kita diberikan kesempatan untuk memilih kehidupan apa yang harus kita jalani hari-hari ini dan seterusnya. Kita nggak bisa memilih lahir dengan cara seperti apa, kita nggak bisa pilih. Itu sudah ditentukan oleh Tuhan. Tetapi untuk menjalani kehidupan ini, kita sendiri yang harus menentukannya. Amin. Kita sendiri yang harus memilih
jalan kehidupan seperti apa yang harus saya jalani hari-hari ini. Sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Pilihlah jalan kehidupan dan keberuntungan. Amin. Amin. Yang artinya pilihlah kehidupan yang mengasihi Tuhan. Mengasihi diri sendiri boleh saudara, tetapi jangan sampai berlebihan. Mengasihi orang lain itu juga diperintahkan oleh Tuhan. Tetapi yang terutama Tuhan katakan kasihilah Tuhan Allahmu. Ketika kita memilih jalan kehidupan, berarti kita harus berjalan dalam ketaatan. Berjalan dengan berpegang kepada perintah firman Tuhan. Supaya apa? Diberkati. Supaya diberkati. Supaya beruntung. Ini yang Musa sampaikan kepada bangsa Israel. Bangsa Israel yang tegar tengkuk. Bangsa Israel yang suka memberontak. Bangsa Israel yang suka marah-marah sama Musa. Tetapi sebagai seorang pemimpin Musa terus mengarahkan. Supaya mereka tetap hidup diberkati oleh Tuhan. Ayo pilihlah jalan kehidupan yang sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Jangan memilih jalan sendiri. Karena ujung-ujungnya akan tersesat saudara. Kalau bangsa Israel memilih jalannya sendiri, mereka nggak akan sampai ke tanah Kanaan. Kita lihat yang kedua. Yang dikatakan oleh Musa. Ayat yang ke-17. Tetapi jika hatimu berpaling dan engkau tidak mau mendengar, bahkan engkau mau disesatkan untuk sujud menyembah kepada Allah lain dan beribadah kepadanya, maka aku memberitahukan kepadamu pada hari ini bahwa pastilah kamu akan binasa. Tidak akan lanjut umurmu di tanah kemana engkau pergi menyeberangi sungai Yordan untuk mendudukinya. Yang kedua, dengan jelas Musa sampaikan, kalau berpaling dari Allah, itu berarti mereka memilih jalan kebinasaan. Itu berarti mereka memilih jalan kematian. Karena tidak ada Allah di situ. Sujud beribadah kepada ilah yang lain. Enggak ada kehidupan di dalamnya. Enggak ada berkat di dalamnya. Tidak ada ketenangan ketika orang memilih jalan yang seperti itu. Musa katakan, jangan memilih jalan yang salah. Jangan berpaling dari Allah. Karena sejak awal ketika keluar dari tanah perbudakan, siapa yang memimpin kehidupan bangsa Israel? Di padang gurun yang cuacanya begitu ekstrim dipelihara oleh Tuhan. Ada tiang awan, ada tiang api, diberi makan oleh Tuhan, dilindungi ketika berperang, diberikan kemenangan oleh Tuhan. Inilah jalan yang benar yang harus terus mereka pegang. Jangan berpaling daripada Tuhan. Saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, jangan memilih jalan yang salah. Amin. Jangan memilih jalan yang di dalamnya tidak ada Tuhan. Sekalipun kelihatan lurus seperti jalan tol misalnya, tetapi enggak ada Tuhan, sia-sia saudara. Tetapi sekalipun kelihatan banyak tikungan, ada hutan-hutannya, ada jurangnya, ada lembahnya, tetapi bersama dengan Tuhan tetap akan sampai ke tujuan. Karena Tuhan yang menunjukkan arah. Pilihlah jalan yang benar. Ayat 19 Musa menegaskan,
kepada bangsa Israel, aku memanggil langit dan bumi menjadi saksi terhadap kamu pada hari ini. Kepadamu kuperhadapkan kehidupan dan kematian, berkat dan kutuk. Pilihlah kehidupan supaya engkau hidup, baik engkau maupun keturunanmu. Sekali lagi Musa menekankan kepada bangsa Israel, pada hari ini tentukan pilihanmu. Enggak dipaksa, sekali lagi saudara, enggak dipaksa, tetapi diberikan pandangan. Diberikan pandangan supaya bangsa Israel bisa memiliki wawasan yang lebih baik, memiliki pengetahuan yang lebih baik. Pilihlah kehidupan. Yang Musa katakan, ayo pilihlah kehidupan. Pilihlah terus berjalan bersama dengan Tuhan supaya sampai ke tanah Kanaan. Supaya engkau hidup. Ketika pilihan yang benar ditentukan, bukan hanya diri sendiri yang akan diberkati, tetapi firman Tuhan katakan baik engkau maupun keturunanmu. Jadi sebagai seorang kepala rumah tangga, sebagai seorang pemimpin, bertanggung jawab terhadap sebuah pilihan yang benar. Amin. Karena itu akan berdampak sampai kepada keturunannya. Ketika pemimpin memilih jalan yang benar, semua ikut. Yang di belakang pun ikut. Tuhan katakan, engkau akan hidup, baik engkau maupun keturunanmu. Pemimpinnya hidup, yang dipimpin pun hidup, sampai ke jalan yang benar. Kalau ada yang mau belok, tanggung sendiri resikonya, saudara. Ini loh petunjuk yang Tuhan berikan kepada bangsa Israel. Inilah sebuah petunjuk kebenaran firman Allah yang Tuhan berikan kepada saya dan saudara sebagai orang Kristen, sebagai anak Tuhan. Pilihlah kehidupan. Ketika saya dan saudara hidup, keturunan kita pun hidup diberkati oleh Tuhan. Jangan salahkan yang lain. Gara-gara si A, keluarga saya enggak diberkati. Hartanya banyak, saya cuma sedikit. Urusan berkat langsung berurusan dengan Tuhan. Amin. Ketika kita memilih sesuatu yang benar, sesuai dengan kebenaran firman Tuhan, berkat itu berasal dari Tuhan. Terserah yang lain mau kerjakan seperti apa. Kita urusannya langsung dengan Tuhan karena kita sendiri yang memilih. Kita sendiri yang menentukan. Ketika yang lain mau hidup di luar Tuhan, urusan mereka. Urusan kita ketika firman Tuhan datang, dikatakan pilihlah kehidupan, pilihlah kebenaran firman Allah. Itu yang harus kita kerjakan. Dan yang selanjutnya apa yang terjadi, saudara? Dengan mengasihi Tuhan Allahmu, mendengarkan suaranya dan berpaut padanya, sebab hal itu berarti hidupmu. Ini berarti hidup saya dan saudara. Hidup yang sekali lagi saya katakan mengasihi Tuhan. Hidup yang mendengarkan suaranya. Hidup yang berpaut kepada ketetapan-ketetapannya dan lanjut umurmu untuk tinggal di tanah yang dijanjikan Tuhan dengan sumpah kepada nenek moyangmu yakni kepada Abraham, Ishak dan Yakub untuk memberikannya kepada mereka. Pilihan ada di tangan saya dan saudara. Mau yang mana? Sudah terbuka di hadapan kita. Kehidupan, keberuntungan, kematian, atau kecelakaan. Dan yang Tuhan mau sekali lagi ditekankan, pilihlah kehidupan. Pilihlah jalan yang benar. Mari kita lihat dalam Alkitab, Yunus pasalnya yang pertama. Contoh tokoh Alkitab yang salah dalam mengambil sebuah pilihan.
Yunus pasal yang pertama, ayat 1 saya baca, datanglah firman Tuhan kepada Yunus bin Amitai demikian. Bangunlah, pergilah ke Niniwe, kota yang besar itu, berserulah terhadap mereka, karena kejahatannya telah sampai kepadaku. Tetapi Yunus bersiap untuk melarikan diri ke Tarsis, jauh dari hadapan Tuhan. Ia pergi ke Yafo dan mendapat di sana sebuah kapal yang akan berangkat ke Tarsis. Ia membayar biaya perjalanannya lalu naik kapal itu untuk berlayar bersama-sama dengan mereka ke Tarsis, jauh dari hadapan Tuhan. Tetapi Tuhan menurunkan angin ribut ke laut, lalu terjadilah badai besar sehingga kapal itu hampir-hampir terpukul hancur. Sampai di situ saja saudara. Ketika Tuhan berfirman kepada Yunus, pergilah ke Niniwe, sampaikan berita pertobatan kepada orang-orang yang ada di kota itu. Apa yang Yunus pilih? Apakah dia dengarkan firman Tuhan? Tidak, saudara. Firman Tuhan sudah datang jelas. Datanglah firman Tuhan kepada Yunus, bukan kepada yang lain. Langsung Tuhan sampaikan kepada Yunus, sebenarnya ini adalah satu anugerah. Sebenarnya ini adalah satu kesempatan kepada diri Yunus sendiri. Sebenarnya ini adalah sebuah berkat yang luar biasa karena Tuhan langsung menyampaikan firman kepadanya. Tetapi yang Yunus kerjakan apa saudara? Dia enggak mau melakukan firman Tuhan, dia takut untuk menyerukan pertobatan kepada orang-orang di kota Niniwe. Yang firman Tuhan katakan dia pergi melarikan diri ke Tarsis. Salah pilih jalan. Dikira kalau pergi ke Tarsis Tuhan enggak tahu. Dikejar sama Tuhan. Yang dia lakukan awalnya baik-baik saudara. Membayar biaya perjalanannya, dia berangkat ke Tarsis, ada kapal yang tersedia. Tetapi apa yang terjadi saudara? Di perjalanan Tuhan menurunkan angin ribut ke laut sehingga terjadi badai yang besar. Kapal itu hampir-hampir terpukul hancur. Salah memilih, keputusan yang salah yang diambil oleh Yunus. Akibatnya apa saudara? Hampir binasa. Bersyukur Tuhan masih kasih kesempatan untuk bisa bertobat. Dia dibuang ke laut, ditelan oleh ikan yang besar selama 3 hari. Dia berada di dalam perut ikan. Apakah itu sesuatu yang enak saudara? Tidak. Itu sesuatu yang sangat tidak mengenakkan. Yang Yunus lakukan ketika dia berada di kapal, dia tidur dengan nyenyak, dia bersantai-santai padahal ada perintah firman Allah yang Tuhan sampaikan untuk Yunus kerjakan. Dia lari dari panggilan Tuhan, Tuhan kejar. Bersyukur ada kesempatan yang Tuhan berikan. Firman Tuhan apa yang Tuhan sampaikan dalam kehidupan saya dan saudara yang hari-hari ini harus kita kerjakan lebih lagi? Apakah tentang kejujuran? Apakah tentang ketaatan? Apakah tentang kerendahan hati? Kita yang tahu pribadi, lepas pribadi. Apakah kita mau menuruti yang Tuhan firmankan atau kita mau beralih atau kita seolah-olah melarikan diri? Jangan memilih jalan yang salah seperti Yunus. Hampir binasa, tetapi Tuhan berikan kesempatan. Kalau ada kesempatan yang Tuhan masih berikan dalam kehidupan kita, sadarilah itu. Pilihlah jalan yang tepat, ambillah keputusan
yang sesuai dengan kebenaran firman Allah. Ada contoh di dalam Alkitab, tokoh Alkitab yang memilih pilihan yang benar. Mari kita lihat 1 Tawarik pasalnya yang keempat. Saya akan bacakan 1 Tawarik pasalnya yang keempat ayat yang ke-9. 1 Tawarik pasalnya yang keempat ayat yang ke-9, Yabes lebih dimuliakan daripada saudara-saudaranya. Nama Yabes itu diberi ibunya kepadanya sebab katanya, aku telah melahirkan dia dengan kesakitan. Yabes, arti nama Yabes yaitu kesakitan, kesengsaraan. Karena firman Tuhan katakan, nama Yabes itu diberi ibunya kepadanya, sebab katanya aku telah melahirkan dia dengan kesakitan. Karena dilahirkan dengan kesakitan, jadi itulah arti dari nama Yabes. Saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, zaman dulu nama dan artinya itu sangat penting bagi seseorang. Dan kita melihat ibu dari Yabes ini memberikan dia nama Yabes, yaitu kesengsaraan, kesakitan. Seolah-olah masa depannya sudah digariskan oleh nama dari pemberian ibunya. Tetapi kita melihat melalui kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini, apakah Yabes memilih hidup dalam kesengsaraan? Sekalipun arti namanya kesengsaraan, arti dari namanya kesakitan, apakah dia memilih untuk hidup dalam kesakitan? Tidak, saudara. Yabes memilih jalan kehidupan. Dia enggak mau memilih jalan yang tidak beruntung. Sekalipun sudah diberikan nama sedemikian rupa, tetapi dia tahu bahwa itu bukan menjadi patokan keberhasilan dalam kehidupannya. Kita lihat ayat yang ke-10. Yabes berseru kepada Allah Israel, katanya, kiranya engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku. Dan kiranya tanganmu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Yang terjadi kesengsaraan, yang terjadi kesakitan, tetapi dia enggak mau hidup di dalamnya, saudara. Yabes memilih sebuah kehidupan yang berdasarkan dengan kebenaran firman Allah. Langkah yang dia ambil adalah langkah yang tepat. Pilihan yang dia tentukan adalah pilihan yang tepat, yaitu dia datang berseru kepada Tuhan. Yabes berseru, dia katakan, kiranya engkau memberkati aku berlimpah-limpah. Mungkin hari-hari ini ada orang-orang yang sedang menyakiti kehidupan kita melalui perkataan mereka, melalui sikap mereka. Dunia sedang menyakiti perasaan kita karena kita menjadi anak-anak Tuhan. Daging kita harus dikorbankan untuk kita lebih lagi di dalam Tuhan tersakiti. Ada kesakitan-kesakitan yang gak bisa kita ungkapkan dengan kata-kata yang sedang kita alami hari-hari ini. Ada orang-orang yang gak suka dengan keberadaan kita karena kita lebih setia kepada Tuhan. Apakah kita mau memilih untuk hidup dalam kepahitan? Ketika ada yang menyakiti, apakah kita memilih untuk tidak melepaskan pengampunan terhadap mereka? Ketika kita mengalami kegagalan demi kegagalan, apakah kita memilih untuk terus hidup dalam kegagalan? Jangan, saudara. Ya, faktanya sedang tidak baik-baik saja. Sama seperti Yabes. Sudah dikatakan artinya kesakitan. Tetapi marilah sebagai anak Tuhan,
kita memilih pilihan yang tepat. Jalan yang harus kita pilih yaitu jalan kehidupan. Dengan cara kita datang berseru di hadapan Tuhan. Amin. Perkataan manusia bukan menjadi patokan keberhasilan dalam kehidupan kita. Bukan menjadi ukuran. Ketika orang mengatakan kamu gak bisa. Kamu gak bisa, kamu gak bisa. Kamu gak pantas, kamu gak layak. Jangan disimpan saudara, cukup didengar saja. Tetapi itu menjadi sebuah acuan dalam kehidupan kita. Sebuah batu loncatan supaya kita bisa membuktikan ini loh ada Tuhan yang bersama-sama dengan saya. Saya pasti bisa berhasil. Saya pasti bisa berprestasi. Saya pasti bisa melepaskan pengampunan. Saya pasti bisa mendoakan orang-orang yang menyakiti saya. Ada rasa sakit mungkin yang sudah bertahun-tahun kita simpan. Jangan menjadi sesuatu yang terus mengikat kehidupan kita. Mari lepaskan. Pilihlah jalan seperti yang Yabes lakukan. Ketika dikatakan kamu artinya kesakitan, kamu artinya kesengsaraan, kamu gak bisa berhasil. Tetapi Yabes meminta berkat yang tepat kepada Tuhan. Dia katakan kiranya engkau memberkati aku berlimpah-limpah. Iya, orang katakan hal yang negatif, tetapi dengan Tuhan yang positif yang Tuhan kerjakan. Dan kiranya tanganmu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Saat saya dan saudara memilih jalan yang demikian, apakah Tuhan berdiam diri? Tidak, saudara. Kita lihat ayat 10 bagian yang terakhir. Dan Allah mengabulkan permintaannya itu. Amin. Allah mengabulkan permintaan saya dan saudara. Pilihan yang tepat, pilihan yang benar, yang sesuai dengan kebenaran firman Allah ditepati oleh Tuhan, dikabulkan oleh Tuhan. Tokoh yang kedua, Kejadian pasal yang ke-6 ayat yang ke-9. Kejadian pasalnya yang ke-6 ayat yang ke-9 saya akan bacakan. Inilah riwayat Nuh. Nuh adalah seorang yang benar dan tidak bercela di antara orang-orang sesamanya. Dan Nuh itu hidup bergaul dengan Allah. Zaman Nuh sebelum air bah, ayat 1 sampai ayat yang ke-8 menjelaskan tentang kejahatan manusia. Matius pasalnya yang ke-24 ayat 38 menjelaskan bagaimana manusia yang hidupnya hanya makan dan minum, kawin dan mengawinkan. Bagaimana manusia yang kelakuan mereka hanya menyakiti hati Tuhan, yang dilakukan hanyalah kejahatan. Yang terjadi enggak karu-karuan saudara pada waktu itu. Tetapi apakah Nuh bersama keluarganya memilih hidup dengan cara yang sama yang dilakukan oleh orang-orang pada zaman itu? Tidak, saudara. Firman Tuhan katakan Nuh hidup bergaul dengan Allah. Ia sama-sama berada di satu lingkungan, sama-sama ada di satu kecamatan, satu RT, satu kota, satu negara, satu daerah. Tetapi perbuatannya berbeda. Iya, kita masih tetap hidup di dalam dunia ini. Kita masih hidup berdampingan dengan orang-orang yang belum mengenal Tuhan. Bahkan ada yang sudah mengenal Tuhan tapi masih lebih suka melakukan dosa. Kita enggak hidup diasingkan, tetapi kita bisa memilih bagaimana cara kita untuk hidup. Nuh memilih hidup bergaul dengan Allah.
Begitu juga saya dan saudara. Iya, dunia memberikan hal-hal yang instan, memberikan tawaran-tawaran yang mudah dalam hal pekerjaan mungkin. Tetapi harus ada bohongnya ya, harus ada tidak jujurnya ya. Oh, supaya dapat untung berlipat-lipat kali ganda harus menggunakan cara ini ya. Padahal kita tahu itu bertentangan dengan firman, jangan diikuti. Kita yang menentukan pilihan. Sama seperti Nuh. Orang-orang hidup kawin dan mengawinkan. Ganti yang satu, habis itu yang satu, ganti dan ganti terus. Suka-suka mereka. Tetapi yang Nuh lakukan bersama dengan keluarganya, dia tetap hidup bergaul dengan Allah. Dunia semakin modern, enggak bisa kita batasi saudara, enggak bisa kita pungkiri. Kita yang harus beradaptasi, tetapi kita masih bisa mengendalikannya. Kita masih bisa mengendalikan diri kita. Dunia memberikan pilihan-pilihan, tetapi kita yang menentukan apa yang harus kita pilih. Seperti Nuh, tetaplah hidup bergaul dengan Allah. Amin. Tetaplah hidup bergaul dengan Allah. Yang ketiga, yang terakhir saudara. Yosua pasalnya yang ke-24. Yosua pasalnya yang ke-24. Ayatnya yang ke-15 saya akan bacakan. Tetapi jika kamu anggap tidak baik untuk beribadah kepada Tuhan, pilihlah pada hari ini kepada siapa kamu akan beribadah. Allah yang kepadanya nenek moyangmu beribadah di seberang sungai Efrat, atau Allah orang Amori yang negerinya kamu diami ini. Tetapi aku dan seisi rumahku kami akan beribadah kepada Tuhan. Amin. Ini yang Yosua sampaikan kepada bangsa Israel. Ketika selanjutnya kepemimpinan tongkat estafet harus dilanjutkan oleh Yosua. Yosua harus menjalankan tugas sebagai seorang pemimpin membawa bangsa Israel ke tanah Kanaan. Yosua memberikan pilihan kepada umat Israel, enggak dipaksa saudara. Jika kamu anggap tidak baik untuk beribadah kepada Tuhan, pilihlah pada hari ini kepada siapa kamu akan beribadah. Enggak dipaksa. Soal ibadah itu enggak ada paksaan saudara. Ketika Tuhan menciptakan manusia, diberikan kehendak bebas. Buktinya apa? Ketika manusia di Taman Eden, ada pohon pengetahuan baik dan jahat. Tuhan katakan jangan disentuh, jangan dimakan. Tetapi enggak dipageri sama Tuhan. Hanya disampaikan hal demikian. Tuhan tetap memberikan kehendak bebas. Buktinya Adam dan Hawa melanggar peraturan tersebut. Itu artinya diberikan kehendak bebas, sama seperti saya dan saudara diberikan kehendak bebas, diberikan sebuah pilihan. Kalau kita anggap enggak baik beribadah kepada Tuhan, pilihlah pada hari ini kepada siapa kita mau beribadah. Tetapi kita melihat keteguhan iman yang dimiliki oleh Yosua. Yosua katakan sekalipun umat Israel mau beribadah kepada nenek moyangnya, tetapi aku dan seisi rumahku kami akan beribadah kepada Tuhan. Amin. Sebuah keputusan, sebuah pilihan yang tepat yang diambil oleh seorang pemimpin, dan itu hal yang harus dikerjakan. Jangan dibiarkan, gak apa-apa. Nanti kenal-kenal Tuhan sendiri kok. Nanti Tuhan jama-jama sendiri kok. Jangan saudara.
Ini menjadi tugas saya dan saudara sebagai orang yang sudah diselamatkan oleh Tuhan. Kita punya beban untuk orang-orang yang masih jauh atau keluarga-keluarga kita. Kita harus berikan pengertian, kita harus berikan penegasan. Ayo beribadah kepada Tuhan, bukan dipaksa, tetapi diberikan pengertian yang benar. Kalau di luar Tuhan semuanya sia-sia. Sepertinya sekarang kelihatan semua diberkati, kelihatan semuanya baik-baik saja, tetapi akan ada waktunya masa penghukuman yang Tuhan kerjakan. Dipisahkan yang setia dan tidak setia, dipisahkan oleh Tuhan. Pilihlah kepada siapa kita mau beribadah. Firman Tuhan mau mengajak saya dan saudara, pilihlah untuk beribadah kepada Tuhan. Yang lain mulai meninggalkan jam-jam doa, yang lain mungkin meninggalkan jam-jam ibadah. Di rumah kan bisa, online bisa saudara. Tetapi ada sesuatu hal yang luar biasa yang akan terjadi ketika kita bersekutu bersama-sama. Kalau beribadah enggak penting, kenapa harus disampaikan oleh Tuhan? Kalau ke gereja sesuatu yang tidak penting, kenapa harus dibangun gedung gereja? Kalau doa di gereja itu enggak penting, kenapa harus ada jadwal-jadwal di gereja? Kalau ibadah sekolah minggu enggak penting, kenapa harus ada jadwal ibadah anak sekolah minggu? Karena penting. Untuk membawa kehidupan kita semakin bertumbuh kepada Tuhan. Anak-anak sejak kecil enggak paham kemana mereka harus mencari Tuhan. Orang tua yang lebih memahami itu yang harus mengarahkan. Orang tua yang lebih paham itu yang harus menuntun. Ayo dibawa beribadah kepada Tuhan. Bersekolah mereka belum ngerti, orang tua, wali murid yang paham itu yang membawa mereka untuk sekolah supaya dapat pengetahuan, dapat ilmu, dapat pendidikan yang harus mereka terima. Sama dengan halnya beribadah, jangan mengesampingkan anak-anak kecil, nanti waktunya kok dia bisa dengan sendiri, jangan saudara. Di gereja kita pun untuk soal makanan jasmani saudara, ada acara-acara anak kecil pun diperhitungkan, benar ya. Gak dikesampingkan. Untuk pelayanan hal jasmani pun anak kecil pun masuk dalam hitungan. Jadi jangan menganggap ibadah anak-anak itu sesuatu yang gak penting. Ketika sejak kecil kita bawa mereka kepada jalan yang benar sampai mereka memahami, dijamah oleh Tuhan, mereka akan bersyukur, puji Tuhan. Saya dibawa orang tua kepada Tuhan. Dan Bapak Ibu Saudara akan menikmati bagaimana, melihat bagaimana hidup mereka diberkati oleh Tuhan. Dan sebagai orang tua bisa melihat, bisa merasakan berkat-berkat Tuhan kerjakan melalui kehidupan anak-anak kita. Jasmani rohani bertumbuh di dalam Tuhan. Pilihlah kepada siapa kita mau beribadah. Kepada Tuhan atau kepada Allah yang lain. Aku dan seisi rumahku mau beribadah kepada Tuhan. Biar ini menjadi sebuah komitmen. Biar ini menjadi sebuah pilihan yang kita ambil. Kita katakan dengan sungguh-sungguh kepada Tuhan, iya ada tantangan yang harus saya alami. Tetapi aku dan seisi rumahku mau belajar setia beribadah kepada Tuhan. Akan ada banyak pilihan yang dunia tawarkan dalam kehidupan kita dalam segala hal. Libatkan Tuhan. Dalam rumah tangga akan ada godaan demi godaan, pekerjaan, dalam pelayanan, dalam kita mengiring akan Tuhan. Akan diberikan pilihan-pilihan yang sepertinya menarik, tetapi ujung-ujungnya membawa kebinasaan saudara. Hati-hati, terus libatkan Tuhan, terus bertanya kepada Tuhan, supaya hidup saya dan saudara diberkati oleh Tuhan. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati kebenaran firman Allah pada pagi hari ini sampai di sini.
Sama-sama bangkit berdiri. Sama seperti pujian yang kita nyanyikan tadi, ketika aku hadapi kehidupan ini, jalan mana yang harus kita pilih? Firman Tuhan sudah datang menyampaikan kepada kita, pilihlah jalan kehidupan yang di dalamnya ada Tuhan Yesus Kristus. Janjimu seperti fajar pagi hari. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Ketika ku hadapi kehidupan ini, jalan mana yang harus ku pilih?
kembali kami datang mengucap syukur atas kasih-Mu, mengucap syukur atas anugerah-Mu Bapa. Terima kasih buat firman-Mu yang senantiasa menguatkan iman percaya kami ya Bapa. Kiranya firman-Mu Tuhan boleh bertumbuh dalam kehidupan kami, boleh berbuah ya Bapa, sehingga nama-Mu semakin dipermuliakan ya Bapa. Terima kasih Tuhan, kami percaya Tuhan Engkau ada di tempat ini. Engkau mengurapi kami pribadi lepas pribadi ya Bapa. Engkau tahu kedatangan kami Bapa, Engkau memberkati setiap kehidupan kami ya Bapa. Terima kasih Tuhan, kami serahkan semua ke dalam tangan kasih-Mu. Kami yakin dan percaya Tuhan, Engkau menyertai setiap langkah kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Dipersilakan duduk kembali, puji Tuhan, Tuhan memberkati. Kita akan jalankan persembahan. Ini minggu ketiga untuk kas anak-anak kita, kas tamburin maupun itu kedua, nanti kas ketiga. Untuk kas tamburin kita jalankan anak cucu, kita angkat pujian ini. Begitu besar kasih Allah pada kita, diberkatilah anak cucu kita di mana-mana. Tuhan membuka miskin dan menjadikan kaya, yang merendahkan dan meninggikan juga. Berbahagialah bagi orang yang percaya, anak cucunya pasti tidak akan gelisah. Anak-anak menggenapi firman-Nya, yang mustahil bagi orang percaya. Begitu besar kasih Allah pada kita, diberkatilah anak cucu kita di mana-mana. Tuhan membuka miskin dan menjadikan kaya, merendahkan dan meninggikan juga. Berbahagialah bagi orang yang percaya, anak cucunya pasti tidak akan meminta-minta. Anak-anak menggenapi firman-Nya, tiada yang mustahil bagi orang percaya. Kami serahkan persembahan jemaatmu siang hari ini. Pertama, kedua, ketiga untuk kas tamburin. Tuhan memberkati 10 yang jemaatmu juga kembalikan hari ini. Tuhan memberkati. Kami serahkan semuanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Untuk pengumuman gereja sebelum tutup doa berkat, nanti latihan pujian kaum pria. Lalu Rabunya juga ibadah kaum pria, diperhatikan ini ya. Nanti latihan pujian kaum pria, lalu Rabu ben ibadah kaum pria. Kamisnya ya taruh doa, Selasa tetap kaum muda doa. Kamisnya tetap ibadah tengah minggu doa, Jumat, Sabtu ibadah kaum muda remaja, Minggu pagi anak-anak, siang kembali 8:30 seperti injing niki, boten wonten perubahan, tetap berjalan terus. Puji Tuhan ya. Itu pengumuman gereja. Dan terima kasih kepada Mas Edi ya. Saya tahu Bapak siapa pendampingnya ya, mendampingi sing ngancani Mas Edi supaya Tuhan sudah disampaikan oleh firman Tuhan atau anak saya Angga tadi
bahwa Mas Edi calonkan kepala desa nomor 1 ya. Kalau saudara milih saya nomor 5 ya boleh ya. Saudara nomor 1 Mas Edi ya, nomor 2, nomor 3, nomor 4 yaitu kepala desa yang akan dilaksanakan 14 Mei. Saudara memilih pilihan dengan lahir dan batin, dengan hati nurani, saudara terserah ya. Pagi hari ini Mas Edi hanya satu, minta dukungan doa jemaat yang hadir pada pagi atau menjelang siang ini ya, supaya apa yang dirindukan Mas Edi berhasil. Itu pilihan yang tepat ya, untuk kita bawa dalam doa 14 Mei pelaksanaan. Siapa yang terpilih itulah yang akan meneruskan Desa Permanu, Tunggul Nglowok Mlau, dan itulah pilihan yang tepat, yang terbaik. Biarlah nama Tuhan Yesus Kristus saja ditinggikan, dimuliakan. Mas Edi tidak mau ya, apa istilahnya, janji-janji ya, atau ya, muluk-muluk pidato, gak. Dukungan doa panjenengan lan kawula langsung menuju ke Tuhan Yesus Kristus. Biarlah semua Tuhan yang tepat atau yang tidak meleset dari sasaran, supaya Tuhan yang menolong semuanya pada waktunya. Bangkit, berdiri bersama-sama, kita mengakhiri ibadah. Saudara nanti bisa berjabatan tangan dengan Mas Edi, dengan pendampingnya, pujiakan nama Tuhan. Kita akan angkat pujian Aku Mengasihi Tuhan Yesus, rapnya ku renungkan. Haleluya. Iman kami, meneguhkan hati kami, supaya kami juga punya pilihan yang pasti, yang tepat. Kita beribadah hanya kepada Tuhan Yesus Kristus saja. Kami bersyukur kepadamu pada siang ini, agar firman-Mu meneguhkan hati jemaat-Mu bersama yang sudah hadir pada siang hari ini. Sudah diberkati oleh Tuhan. Baik, oh haleluya, yang mengikuti ibadah sampai awal sampai selesainya. Tuhan memberkati, dan kami serahkan dalam tangan Kau. Sebentar berlatih pujian kaum pria, Tuhan berkati. Baik, setelah Rabu ibadah kaum pria, Tuhan memberkati. Oh haleluya, kami percaya segala pekerjaan jemaat-Mu, Tuhan memberkati. Segala apapun yang diusahakan dikelola jemaat-Mu, Tuhan senantiasa memberkati. Selesainya ini semua, kami akan pulang bersama-sama, dan kami serahkan ini dalam tangan Engkau ya Bapa. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan, kekal selama-lamanya. Dan kami pulang diberkati oleh Tuhan, disertai oleh Tuhan. Kami mengucap syukur kepada-Mu awal, pertengahan sampai akhirnya. Tuhan pimpin. Bapak, Ibu, saudara sekalian yang dikasihi Tuhan dan yang mengasihi Tuhan, terimalah berkat sukacita
Terimalah berkat damai sejahtera yang datang dari Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus menyertai kita sekalian siang ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang yang kedua kali. Pulanglah dengan kemenangan, pulanglah dengan sukacita, pulanglah dengan damai sejahtera menjadi bagian kami siang ini. Biarlah berkat Abraham, berkat Ishak, berkat Yakub kami terima bersama. Dan kami memberkati seluruh jemaatmu yang sudah hadir siang ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan kami boleh mengucap syukur ya Tuhan. Haleluya, haleluya, amin. Silahkan duduk sebentar. Ini perlu diperhatikan. Ya. Saya lupa tapi saya doa ingat ya. Indonesia hari-hari ini gejolak lagi pandemi COVID-19 virus corona ya. Sudah berapa ribu anak saya lihat. Jadi tolong jemaat maupun ya orang yang belum percaya kekasih-kasih kita, diharapkan kita memakai yaitu protokol kesehatan kembali dengan aktif. Kita pakai masker, menjaga kesehatan kita masing-masing, tidak ada salahnya. Amin. Pakailah masker terus untuk kita menjaga kesehatan kita. Ini yang saya sampaikan. Terima kasih Tuhan Yesus memberkati. Selamat pulang, bisa Mas Edi di depan apa di sini apa jemaat jabatan tangan bisa ya. Tuhan Yesus memberkati. Selamat siang. Mas Edi katanya suruh ke depan, ya. Puji Tuhan. Ayo Mas Jaman di samping di